Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu, khusus kalian pecinta AC Milan. Tapi sebelum itu, like, komen, dan subscribe channel ini agar Sobat Bola tetap mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu. Forza Milan! AC Milan akan menghadapi laga krusial di pekan ke-8 ajang Serie A. Mereka akan bentrok dengan Napoli pada Senin 23 November 2020 mendatang. Duel ini dipastikan bakal berlangsung ketat. Milan berambisi untuk mempertahankan posisi puncak Serie A. Mereka menjadi satu dari 3 klub Serie A yang belum terkalahkan dengan raihan 17 poin dari 7 laga. Sedangkan Napoli ada di posisi ketiga yang mengumpulkan 14 poin dari 7 laga yang dilakoninya sejauh ini. Ketatnya duel tersebut kental terasa di musim lalu. Bertemu sebanyak 2 kali, tidak ada yang keluar sebagai pemenang. Semuanya berakhir imbang dengan skor 1-1 dan 2-2. Gelandang Rossoneri, Alexis Saelemaekers, berharap duel yang bakal digelar di San Paolo kandang Napoli nantinya berpihak pada Milan. Menurutnya, skuad Milan dalam kondisi terbaik jelang duel tersebut. Pelatih sudah melakukan pekerjaan terbaik untuk klub di beberapa bulan belakang. Kami ingin mempersembahkan kemenangan pada duel nanti, kata Saelemaekers seperti dilansir Football Italia. Ini adalah pertandingan penting dan berharap kami bisa bermain baik. Kami dalam kepercayaan diri tinggi. Hal itu bagus dan kami berharap bisa menjaga itu sepanjang musim, lanjut dia. AC Milan sepertinya berpotensi besar tidak bisa mendaratkan pemain sayap Marcelo pada bursa transfer berikutnya. Pemain yang dimaksud yakni Florian Thauvin. Seperti yang diketahui, raksasa Liga Italia dari berbagai laporan sangat tertarik untuk memboyong mantan pemain Newcastle United itu ke San Siro. Namun, untuk membawa Florian Thauvin akan menemukan kendala. Pasalnya, menurut Telefoot, kubu Marseille telah menyiapkan skenario agar para pelamar pemain berusia 27 tahun itu berpikir 2 kali untuk memboyongnya, termasuk AC Milan. Dalam laporan itu, disebutkan bahwa Marseille memiliki peluang untuk tetap mempertahankan Florian Thauvin, sebab klub Liga 1 itu sedang mencoba membuka kembali pembicaraan dengan pihak sang pemain. Jika pembicaraan tersebut berjalan lancar, bukan tidak mungkin dia dapat memperbarui kontrak baru dengan klubnya dan tetap melanjutkan karirnya di Prancis. Kendati demikian, AC Milan kabarnya tetap akan menunggu perkembangannya sampai bursa transfer Januari mendatang. Perlu diketahui, Direktur Teknik Rossoneri yaitu Paolo Maldini juga memastikan pihak klub memang berencana untuk mendatangkan pemain anyar lagi. Sebagai informasi, Florian Thauvin telah bermain untuk Marseille lebih dari 100 pertandingan di semua ajang dan sudah mengemas lebih dari 60 gol. Menarik untuk ditunggu apakah AC Milan berhasil mendapatkan tanda tangan Florian Thauvin atau tidak. Andai resmi bergabung, tentu saja dapat memperkuat lini serang tim besutan Stefano Pioli di Liga Italia dan kompetisi Eropa. Situasi alot masih mengiringi negosiasi kontrak yang ditawarkan AC Milan untuk mengikat Gianluigi Donnarumma lebih lama lagi. AC Milan dapat dikatakan tengah bekerja keras untuk membujuk Donnarumma agar mau memperpanjang kontrak bersama tim Rossoneri. Usaha yang dilakukan AC Milan tak terlepas mengingat kontrak Donnarumma akan habis pada musim panas tahun depan. Jika AC Milan gagal meyakinkan Donnarumma untuk menandatangani kontrak baru, maka tim besutan Stefano Pioli harus siap kehilangan sang pemain dengan status bebas transfer. Hal itu tentu akan menjadi mimpi buruk bagi AC Milan yang tengah membangun proyek besar di bawah komando pelatih Stefano Pioli. Dilansir dari Sky Sport Italia, babak baru perpanjangan kontrak Donnarumma kembali dimulai.
Pihak AC Milan dikabarkan akan kembali memulai proses negosiasi pembaruan perpanjangan kontrak Donnarumma pada pekan depan. Kubu Rossoneri menginginkan pembaruan dengan nominal gaji yang sama selama 3-4 tahun ke depan, yakni 5-6 juta euro per tahun. Hanya saja, proposal perpanjangan kontrak yang dilayangkan AC Milan telah ditolak oleh agen sang pemain. Pada hari Kamis 19 November 2020, perwakilan pemain disebut telah melakukan pertemuan dengan pihak klub. Pihak sang pemain dikabarkan juga akan menelepon lagi kubu AC Milan untuk melanjutkan diskusi. Oleh karena itu, tawaran gaji yang lebih tinggi kemungkinan akan coba dilayangkan AC Milan pada pertemuan berikutnya. Donnarumma diyakinkan akan mau bertahan jika AC Milan memenuhi permintaan kenaikan gaji menjadi 7 juta euro alias setara Zlatan Ibrahimovic. Jika situasi perpanjangan kontrak masih gagal, maka besar peluang kiper andalannya itu akan hengkang di bulan Januari nanti. Tentu, situasi tersebut merupakan pilihan yang sulit bagi AC Milan. Jika dalam situasi kontrak belum diperpanjang, maka pemain harus segera dijual daripada hengkang dengan status free transfer. Secara keseluruhan, Donnarumma telah tampil sebanyak 214 laga, termasuk 77 laga diantaranya berakhir dengan catatan clean sheet. Tentu menarik untuk melihat bagaimana perkembangan transfer yang melibatkan ketertarikan Chelsea guna memboyong Donnarumma pada bursa transfer kali ini. Nasib tragis nampaknya tengah mengancam pemain muda milik AC Milan, Jens-Peter Hauge. AC Milan yang tengah getol berburu striker baru mulai tertarik dengan mendatangkan Jeremy Boga dari Sassuolo. Namun, tragisnya usaha AC Milan untuk memboyong Jeremy Boga menyeret nama Jens-Peter Hauge. Jens-Peter Hauge dikabarkan masuk dalam usaha AC Milan untuk memuluskan upaya mereka memboyong striker Sassuolo Jeremy Boga. Kondisi tersebut tentu situasi yang sama sekali tak menguntungkan bagi Hauge. Talenta timnas Norwegia itu baru saja datang di AC Milan, tepatnya pada bursa transfer musim panas lalu. Ia diboyong dari Bodo Glimt dengan ekspektasi ia dapat menjadi bintang masa depan Rossoneri. Secara kualitas permainan, Hauge memang tak mengecewakan publik San Siro. Terbukti, ia telah mencatatkan satu lesakan bagi klub asal Milano, Italia. Eksplosivitas permainan Hauge pun terbukti nyata dalam menyisir sisi sayap kiri permainan AC Milan. Sayangnya, kesempatan untuk tampil reguler memang sulit untuk didapatkan oleh Hauge. Pemain 20 tahun itu harus kalah saing dengan nama-nama sebelumnya, seperti Ante Rebic, Rafael Leao maupun Brahim Diaz. Kondisi tersebut nampaknya menjadi pertimbangan tersendiri bagi manajemen Rossoneri. Mereka yang membutuhkan striker sebagai ban serep Zlatan Ibrahimovic nampaknya memiliki opsi baru untuk mendatangkan amunisi baru. Kondisi keuangan tim yang dalam masalah membuat mereka harus mencari solusi. Di antaranya ialah peminjaman pemain melego pemain dulu untuk mendapatkan dana tambahan atau tukar tambah pemain. Opsi terakhir nampaknya akan berlaku bagi Hauge, di mana AC Milan akan menumbalkannya demi datangnya striker baru di publik San Siro. Dilansir dari laman Sempre Milan, AC Milan tertarik untuk memboyong Jeremy Boga di bursa transfer musim dingin nanti. Kemampuan sang striker yang mampu tampil menawan membuat Rossoneri kepintut untuk memboyongnya. Namun, Sassuolo nampaknya tak akan menjual dengan mudah striker andalannya itu. Klub asal Emilia-Romagna itu baru akan melepas Boga ke klub lain jika ada tawaran tak kurang dari 40 juta euro. Tentu, angka tersebut bukan menjadi nominal yang sedikit bagi Rossoneri dalam kondisi pandemi ini. Namun, AC Milan yang sangat membutuhkan striker baru mau tak mau harus membuat keputusan yang berat, termasuk mengorbankan bintang masa depan mereka Hauge. Kabarnya, demi merealisasikan kedatangan Jeremy Boga ke publik San Siro, AC Milan siap menukarkan Hauge dengan sejumlah dana tambahan. Hal itu dilakukan oleh Rossoneri untuk mencari ban serep akan Zlatan Ibrahimovic yang mulai memasuki usia senja. Di sisi lain, kualitas Boga bersama Sassuolo terbukti ampuh musim lalu.
Dalam 35 pertandingan, Nero Vardy bukan mampu melesakkan 11 gol. Pemain yang disebut sebagai titisan dari The Line ialah Perskotch milik Ajax Amsterdam, yang mana bek berusia 20 tahun itu mengundang ketertarikan AC Milan. Namun, Ajax Amsterdam mematok bandrol tinggi untuk memboyong Perskotch dapat membuat AC Milan gigit jari. Rossoneri terus dikaitkan dengan sejumlah bek tengah jelang pembukaan bursa transfer musim dingin Januari mendatang. Adalah hal wajar jika AC Milan menginginkan bek tengah baru jika melihat situasinya saat ini. Dapat dikatakan, Stefano Pioli hanya memiliki bek tengah yang dapat diandalkan, ialah Simon Kjær dan Alexio Romagnoli. Meskipun masih tersedia nama Matteo Gabbia, pemain 21 tahun itu diklaim masih kurang menit bermain jika harus langsung turun sebagai pemain utama. Selain itu, faktor lain yang membuat Rossoneri mengincar pemain bertahan ialah mulai rapuhnya barisan belakang mereka. Tercatat dari 3 pertandingan terakhir, jala Gianluigi Donnarumma telah terkoyak 6 kali. Padahal, jika dilihat dari 3 pekan awal pembukaan Liga Italia, lini belakang AC Milan sangatlah kokoh lewat catatan clean sheet-nya. Sejatinya, perburuan amunisi lini pertahanan telah dilakukan oleh AC Milan sejak bursa transfer musim panas lalu. Namun, manuver yang dilakukan oleh tim asal kota Milan itu selalu gagal. Dilansir dari laman Sempre Milan, AC Milan mulai memperhatikan Perskotch yang mana kualitasnya sering disandingkan dengan bek Juventus Matic The Line. Sensasi muda Ajax yang baru berusia 20 tahun tersebut memiliki karakter fisik yang kuat, teknik yang luar biasa, pandangan fantastis di posisinya. Berbicara mengenai peluang untuk mendapatkan jasa Perskotch, AC Milan nampaknya akan kesulitan untuk memboyongnya ke publik San Siro. Ajax saat ini belum ingin melepasnya, di mana kontrak sang pemain bertahan akan usang di tahun 2022 mendatang. Saat ini, bandrol Perskotch cukup tinggi di angka 30 juta euro atau 480 miliar. Bandrol yang ditetapkan oleh klub Eredivisie itu bisa membuat AC Milan gigit jari. Pasalnya, bukan menjadi rahasia kembali jika harga tinggi adalah masalah bagi AC Milan untuk memenuhinya. Berkaca pada kegagalan yang sudah-sudah, AC Milan batal mendapatkan bek baru di bursa transfer musim panas akibat hal yang serupa. Sebagai kasus yang menjadi pada bek Fiorentina, Nikola Michailkovic yang sebelumnya masuk radar AC Milan. Fiorentina selaku klub pemilik baru akan melepas Milankovic, di mana ada tim yang berniat memboyongnya dapat memenuhi mahar 40 juta euro. Padahal, kondisi finansial AC Milan saat ini tak dalam situasi yang prima. Mereka mendatangkan amunisi di bursa transfer musim lalu lewat status pinjaman. Layak ditunggu bagaimana langkah yang akan dilakukan oleh AC Milan untuk memboyong Perskotch. Messing with my head